Setelah menghabiskan waktu bersama para sahabatnya, pukul 8 malam Mira hendak diantar pulang oleh Yuda ke rumahnya yang terletak di kawasan perumahan elit di pusat kota Jakarta. Tetapi di tengah perjalanan Mira baru ingat jika dirinya sama sekali tidak membawa kunci rumah. Saat hendak berangkat kembali ke Jakarta, dia begitu terburu-buru, hingga yang masuk ke dalam tasnya hanyalah ponsel, dompet, dan 2 lembar pakaian. Akhirnya Yuda memutuskan untuk membawa Mira ke rumah sang kakak yang terletak tak jauh juga dari sana. Sepanjang perjalanan Mira nampak tertunduk karena di tengah situasi seperti ini dia malah merepotkan Yuda. Biasanya aku tidak pernah lupa masalah kunci rumah. Maaf ya, sudah sampai di Jakarta pun aku masih saja merepotkan kamu. Sudah, tidak apa. Mau bagaimana lagi? Aku tidak mungkin membawa kamu pulang ke rumahku. Jadi kita ke rumah kakakku saja. Sebentar lagi juga sampai. Rasa gugup tiba-tiba saja menghampiri Mira. Sebagai seorang wanita karir yang dulu mengejar cita-citanya, hari ini adalah pengalaman pertama Mira bertemu keluarga pria yang dia cintai. Bang, apakah kakak kamu galak? Atau mungkin tidak suka melihat wanita seperti aku? Apakah penampilan aku ini sudah layak? Kalau tahu akan menginap di tempat kakak ipar, aku akan berpenampilan yang lebih pantas. Yuda terkekeh kecil mendengar ucapan Mira. Mereka memang tidak mempunyai ikatan khusus seperti berpacaran atau sebagainya. Tetapi mereka saling berkomitmen dan meyakinkan diri satu sama lain. Cepat atau lambat atas izin Allah, mereka akan dipersatukan menjadi pasangan yang halal. Sekilas Yuda sempat melirik ke arah Mira lalu kembali fokus melihat jalanan di hadapannya. Kakakku adalah wanita yang sederhana. Dia lembut dan dia tulus. Sepertinya dia akan kaget karena tiba-tiba saja aku datang membawa seorang wanita. Tapi percayalah, aku yakin kakak akan menyukaimu, karena dia selalu berdoa agar aku menemukan kebahagiaanku. Mira tersipu malu mendengar ucapan Yuda. Oh, jadi sekarang aku ini adalah alasan kamu bahagia? Bukan begitu. Maksudku kamu itu Allah, sudah jangan ngeles, akui saja. Aku tidak masalah. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, selama kamu pergi aku akan menunggu. Kamu tidak perlu merasa terbebani, karena ini keinginanku sendiri. Bukan ingin mengungkit masa lalu, tetapi selama 12 tahun aku pernah menunggu tanpa sebuah kepastian, namun akhirnya dikecewakan. Kali ini pun aku akan menunggu. 1 tahun itu tidaklah berarti apa-apa. Aku hanya minta kamu mengakui perasaanmu dan meyakinkan aku untuk selalu menantimu. Mira menoleh menatap Yuda yang sedang fokus menyetir di sampingnya. Apalah arti menunggu bagi seorang Almira yang notabene telah menanti Asam selama belasan tahun. Namun akhirnya Asam bukanlah takdir yang ditetapkan Allah untuknya. Namun kali ini dia merasa begitu yakin dengan pria di sampingnya. Mereka berjalan beriringan menjemput ridho Allah untuk terus memperbaiki diri. Dan Mira yakin mereka bisa berdampingan untuk selamanya hingga akhir hayat. Mendengar hal itu membuat Yuda semakin yakin bahwa dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya. Jika dia melewatkan Mira, dirinya yakin setelah itu tidak akan ada cinta lagi di hidupnya. Terima kasih karena kamu datang memberikan aku harapan. Kalau begitu tunggulah aku kembali. Insya Allah aku akan kembali ke hadapanmu dan saat itu tiba berjanjilah untuk tetap setia. Mata Mira nampak berkaca. Dia tertunduk seraya mengucap syukur dalam hati. Setelah beberapa saat dia kembali menoleh menatap Yuda. Insya Allah, ragaku memang di sini, tetapi hatiku ikut bersamamu. Pukul 1 dini hari, saat semua orang telah pulang, Asam merentangkan sajadahnya untuk melaksanakan sholat tahajud bersama Biba yang malam ini kembali mencoba untuk menjadi makmum untuknya. Di atas perangkat rumah sakit, Biba telah memakai mukenahnya. Jarum infus yang beberapa hari belakangan menancap di punggung tangannya kini telah terlepas. Meski begitu, dia belum diperbolehkan terlalu banyak bergerak. Hingga sholat pun hanya bisa dalam posisi duduk saja. Allahu Akbar. Dengan khusyuk, Biba mengikuti sholat yang beberapa hari ini tidak bisa dia laksanakan. Keterbatasan tidak membuatnya bermalas-malasan. Karena dia percaya segala sesuatu hal terbaik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebagai seorang hamba, tidaklah patut seorang hamba berdiam diri. Menjemput rahmat Allah SWT di tengah ketidakberdayaan adalah salah satu jalan terbaik. Insya Allah. Sepanjang sholatnya, Biba tak bisa menahan rasa harunya. Dia bisa merasakan kasih sayang Allah. Di setiap detik ia bisa bernafas tanpa rasa sakit seperti yang dia alami beberapa waktu lalu. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai dengan rokaatnya, Asam menengadahkan tangan, melafaz doa terbaik. Begitu juga dengan Bibah yang terus beristighfar agar selalu diberikan ketenangan hati dalam situasi apapun. Banyak hal di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Hari ini mereka mungkin tertawa, bahagia, lalu kemudian mereka bisa saja kembali menangis. Asam segera berdiri saat selesai melaksanakan sholatnya. Dia beranjak duduk dan langsung mencium kening sang istri. Perlahan tangannya bergerak menyapu air mata yang membasahi pipi Bibah. Bismillah, besok adalah evaluasi terakhir. Insya Allah kalau Bibu dan kamu sudah sehat, kita pulang. Bibah mendekat dan langsung memeluk Asam. Aku takut, tapi aku yakin Allah mendengar semua doa kita. Bibu akan baik-baik saja. Aku mau pulang. Iya sayang, insya Allah. Tidak perlu takut. Selain aku, masih ada Allah yang senantiasa menjaga kamu dan Bibu dalam keadaan apapun. Biba mengeratkan pelukannya. Baginya tempat ternyaman di dunia adalah pelukan Asam. Merasa begitu dilindungi. Pagi harinya sekitar pukul 9, Asam sedang menemui Bibah melakukan pemeriksaan di ruang USG dokter kandungan yang menangani istrinya itu. Rasa gugup terlihat jelas dari kedua wajah pasutri itu. Mereka dilanda rasa cemas tentang hasil pemeriksaan terakhir. Apakah Bibu di dalam perut Bibah baik-baik saja dan berkembang secara normal atau malah sebaliknya? Setelah dokter selesai, dia meletakkan alat USG-nya lalu melihat Bibah dan Asam secara bergantian. Alhamdulillah, bayi di kandungan Nyonya sangat sehat. Detak jantungnya normal. Pertumbuhannya juga cukup signifikan. Semua ini benar-benar di luar ekspektasi. Alhamdulillah, ucap Bibah dan Asam secara bersamaan. Lagi-lagi Bibah tidak bisa menahan rasa harunya. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan karena merasa begitu emosional. Seraya terus bersyukur karena dia bisa melewati semua ini tanpa kehilangan janin yang sangat dia dambakan. Begitu juga dengan Asam yang beberapa kali mencium tangan sang istri. Air matanya luruh namun masih bisa menguatkan diri. Tidak seperti sang istri yang tak kuasa menahan tangisnya. Terima kasih dok, ucap Asam. Sama-sama, siang ini Nyonya Habibah boleh pulang, tetapi harus tetap bed rest. Jangan melakukan kegiatan yang berat dulu. Dan minggu depan Nyonya Bibah harus kontrol ulang. Baik dok. Asam banyak air matanya lalu memeluk sang istri sambil mencium puncak kepalanya. Alhamdulillah, aku tahu Bibu pasti baik-baik saja. Karena kamu adalah wanita yang kuat sayang.